Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, salam di sini. Kali ini saya akan menjalankan program proyek gabungan dari buku pengolahan citra. Jadi, proyek ini terdiri dari 14 bab, kemudian digabung menjadi satu program. Oke, langsung saja ke praktikum yang pertama. Jadi untuk praktikum yang pertama itu membaca dan menulis file gambar. Pertama, pilih gambarnya. Semisal gambar coba 1. Kemudian klik open. Maka gambarnya akan tampil di picture box-nya. Kemudian kita akan coba save gambarnya, menyimpannya. Misal di desktop dengan nama berhasil 1. Hanya bisa kita lihat hasil save-nya sudah nampak di desktop. Kemudian lanjut ke praktikum 2, membaca data gambar. Pertama pilih gambarnya, misal gambar Jepang. Dalam membaca data gambar ini ada beberapa tombol yang bisa digunakan seperti copy gambar. Jadi RGB dari gambar tersebut di copy ke picture box 2. Kemudian ada flip horizontal yang mengubah arah dari gambar secara horizontal. Kemudian flip vertikal mengubah arah gambar secara vertikal. Kemudian lanjut praktikum 3, manipulasi RGB. Karena di manipulasi RGB ini lebih menekankan ke perubahan warna seperti merah, hijau, biru, dan lain-lain. Jadi kita pilih gambar misalnya pelangi agar perbedaan hasil lebih nampak. Pertama copy gambarnya atau RGB-nya. Kemudian kita coba manipulasi RGB dengan warna merah. Bisa dilihat warna merahnya itu lebih dominan di daerah sini, sehingga yang lebih jelas atau yang lebih nampak pada gambar picture box 2 adalah warna merahnya yang ini lebih terang. Kemudian untuk warna hijau sama, karena warna hijaunya cenderung ada di bagian sini, maka warna hijaunya cenderung lebih terang di area sini. Begitu juga dengan biru. Kemudian untuk warna sepia mungkin sudah tidak asing, biasanya kita temukan di HP yang jadul seperti HP Note yang lama itu. Jadi warnanya kayak warna sore hari begitu, warnanya kayak kekuning-kuningan. Kemudian untuk grayscale red hampir sama saja dengan manipulasi RGB sebelumnya, yaitu merah. Bedanya pewarnaan dari gambar itu diubah terlebih dahulu ke warna grayscale, kemudian warna yang dominan merahnya itu diterangkan. Begitu juga dengan grayscale green, warna hijaunya lebih diterangkan, grayscale blue. Kemudian untuk grayscale min ini menentukan grayscale minimal dari rata-rata pewarnaan dari gambar. Jadi karena cenderung warna merah, maka warna merahnya digelapkan. Kemudian untuk grayscale average, dia menyamaratakan pewarnaannya sesuai gambar. Kemudian untuk grayscale max, dia memaksimalkan warna yang dominan. Karena di sini warna yang dominan itu merah, kemudian yang mendekati merah itu orange, kemudian kuning, maka warna merahnya lebih terang di sini. Kemudian lanjut ke praktikum 4, kuantisasi data citra. Pertama pilih gambarnya, misal gambar koala. Kemudian kita coba tembak grayscale-nya. Jadi dari warna sebelumnya full of color atau penuh warna diubah ke grayscale. Kemudian untuk hitam putih 100, hitam putih 128. Jadi perbedaannya antara 100, 128 dengan 200 ini tingkat kedetailan hitam putihnya. Kemudian untuk hitam putih average dia menyamaratakan, jadi gambarnya bisa lebih
nampak kelihatan. Lakukan garis antar gambarnya. Kemudian kuantisasi 128, 64, 32, 16, 8 dan seterusnya. Untuk kuantisasi 64 dan 32 bisa dilihat perbedaannya itu terdapat pada garis perbedaan warna antar gambar. Kemudian kalau kita lihat kuantisasi 2, warnanya akan lebih jelas karena garis pemisah warnanya tidak terlalu nampak. Lanjut ke praktikum 5, pengolahan citra derajat keabuan. Pertama, pilih gambarnya, misal gambar penguin. Jadi dari gambar penguin yang awalnya berwarna atau full of color diubah ke warna grayscale dengan satu simbol. Kemudian kita coba mengubah warna brightness-nya ke 100, maka warna akan tampak lebih terang. Kemudian misal kontrasnya 0,5, nampak warnanya seperti ini, lebih digelapkan. Kemudian untuk inverse adalah perubahan warna atau membalik warna dari gambar, misalnya dari awalnya dari warna hitam diubah ke putih. Jadi nampak perubahan warna yang awalnya hitam di sini di picture box juga menjadi warna putih. Untuk histogram asalnya seperti ini, kemudian histogram hasilnya seperti ini untuk inverse. Untuk auto level ini menyesuaikan warnanya antara gambar pertama ini menjadi gambar yang kedua seperti ini dengan cara mengumpulkan rata-rata warna dari gambar ini kemudian disesuaikan dengan pada picture box 2. Untuk histogram hasil untuk auto level itu nampak seperti berikut. Kemudian lanjut ke praktikum 6, histogram citra derajat keabuan. Pertama, load gambarnya, misal gambar ini jellyfish. Bisa kita lihat nampak gambar PDF-nya seperti ini, PDF-nya nampak seperti ini. Lanjut ke praktikum 7, histogram equalization. Pertama, load and grayscale, kemudian pilih gambarnya minions atau cari gambar yang lebih sesuai, misal gambar pemandangan. Misal kita spesifikasi histogram asalnya seperti ini dan histogram hasilnya seperti ini. Spesifikasi ini adalah menentukan titik sebelum dilakukannya equalisasi. Jadi semisal titik yang berada pada kotak ini, kemudian setelah menentukan titiknya itu dilakukan equalisasi terhadap kotak ini. Kemudian untuk equalisasi akan melakukan equalisasi keseluruhan gambar yang ada. Untuk histogram hasilnya nampak seperti berikut. Kemudian lanjut ke praktikum 8, konvolusi dan image filtering. Pertama, pilih gambarnya, misal gambar pelangi. Oh jangan, karena ada gambar deteksi tepi, maka kita pilih yang gambar yang tepinya itu kelihatan, misal gambar gedung. Pertama filter 4 not, kemudian filter 8 not. Perbedaannya tidak terlalu nampak. Kemudian untuk HPF sobel vertikal, HPF ini kepanjangan dari high pass filter. Nampak gambarnya, jadi sisi vertikal dari gambar ini akan lebih dicerahkan. Kemudian untuk yang horizontal, dari gambar ini lebih diterangkan. Kemudian untuk sobel vertikal horizontal,
HPF Sobel vertikal horizontal, keseluruhan gambar diterangkan untuk garis horizontalnya serta vertikalnya. Kemudian lanjut ke praktikum 9, image noise. Pertama, pilih gambarnya, misal gambar minion. Kemudian kita menentukan probabilitas noise-nya. Defaultnya itu pada praktikum sebelumnya menggunakan 20% probabilitas noise. Contoh saat ini kita menggunakan 30. Untuk noise Gaussian tampak seperti ini, noise speckle tampak seperti ini, dan noise salt and pepper tampak seperti ini. Untuk noise Gaussian ini dari gambar yang sebelumnya mulus diberi seperti titik berwarna hitam, jadi gambarnya semakin tidak jelas. Untuk noise speckle ini titiknya itu berbeda, warnanya berwarna putih. Kemudian untuk noise salt and pepper ini gabung antara warna hitam dan putih. Kemudian lanjut ke praktikum 10, noise and reduction. Pertama, pilih gambarnya, misal gambar penguin. Kemudian tentukan probabilitas noise-nya, misal 35%. Untuk noise Gaussian tampak seperti berikut, di mana gambarnya diberi titik hitam. Untuk noise speckle nampak seperti ini, di mana gambarnya diberi titik berwarna putih. Kemudian noise salt and pepper nampak seperti ini, gambarnya diberi titik hitam dan putih. Untuk filter rata-rata dari noise salt and pepper nampak seperti ini, filter Gaussiannya nampak seperti berikut, dan filter mediannya seperti berikut. Untuk filter median tampak lebih cerah. Kemudian untuk noise speckle, filter rata-ratanya nampak seperti ini, filter Gaussiannya seperti ini, dan terakhir filter mediannya seperti ini. Noise Gaussian, filter rata-ratanya seperti ini, filter Gaussiannya seperti ini, dan filter mediannya seperti ini, lebih cerah. Jadi dari noise Gaussian ini, kalau di filter rata-rata, kemudian di filter Gaussian atau di filter median, nampak warnanya bisa lebih jelas. Kemudian lanjut ke praktikum 11, deteksi tepi. Pertama, pilih gambarnya, pilih gambar yang tepiannya itu jelas, misal gambar gedung D4. Pertama, menggunakan metode Robert. Garis antar tepinya kelihatan, namun gambarnya cenderung lebih gelap. Untuk metode Prewitt nampak seperti berikut. Jadi metode Prewitt ini tepinya lebih jelas daripada metode Robert yang sebelumnya. Kemudian untuk metode Sobel hampir tidak ada bedanya dengan metode Prewitt, cuman tepinya lebih diterangkan lagi. Kemudian untuk metode Laplacian, tepinya hampir tidak kelihatan seluruhnya, cuman beberapa tepi yang kelihatan. Kemudian latarnya diputihkan, berbeda dengan sebelumnya, latarnya dihitamkan. Kemudian lanjut ke praktikum 12. Pertama, pilih gambarnya, misal gambar penguin. Jadi praktikum 12 ini sharpness, misal kita terangkan atau lebih tajamkan lagi, nampak seperti ini. Jadi tepinya kelihatan. Kemudian lanjut ke praktikum 13, pengolahan dasar gambar berwarna. Pertama, pilih gambarnya, misal gambar minion. Tentukan brightness-nya. Brightness-nya ini mempunyai skala dari 0 sampai 100. Itu tadi untuk perubahan brightness sekitar 50%. Misal perubahan brightness 100% itu akan nampak seperti berikut, lebih cerah. Kemudian untuk kontras, maksimal nilainya itu 1, jadi jika nilainya maksimal akan nampak seperti berikut. Dari awalnya terlalu cerah akan digelapkan. Kemudian untuk inverse nampak seperti berikut, jadi
warnanya ditukar dari awalnya warna kuning ditukar dengan warna biru, begitu juga sebaliknya warna biru ditukar dengan warna kuning. Untuk auto level nampak seperti berikut, tidak terlalu nampak di sini karena gambarnya sudah jelas. Kemudian lanjut ke praktikum 14, filter gambar berwarna. Pertama, pilih gambarnya, misal gambar Doraemon. Untuk noise Gaussiannya akan nampak seperti berikut, mana titik hitam akan diberikan di gambarnya. Kemudian untuk filter rata-rata nampak seperti berikut. Jadi noise Gaussian tadi berupa titik-titik itu hilang setelah dilakukan filter rata-rata. Kemudian untuk deteksi tepi nampak seperti berikut. Jadi garis tepi tiap gambarnya ini lebih dinampakkan serta warna dari gambar tersebut masih dijaga walaupun sudah berkurang nilai warnanya. Kemudian kita tajamkan dengan tombol sharpness, maka tampak hasil seperti berikut. Namun noise Gaussiannya tadi masih nampak pada gambarnya. Kemudian lanjut ke noise speckle. Hampir tidak ada perbedaan dengan noise Gaussian, cuman warna dari gambar cenderung lebih terang karena noise speckle ini titik yang diberikan itu warna putih bukan warna hitam. Kemudian lanjut ke filter Gaussian. Jadi untuk noise speckle kemudian dilakukan filter Gaussian nampak seperti berikut. Kemudian kita lakukan metode Sobel mirip dengan tombol deteksi tepi yang sebelumnya. Kemudian untuk sharpness-nya, maka gambar akan nampak seperti berikut. Walaupun masih ada beberapa noise, namun gambarnya sudah lebih ditajamkan lagi. Cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.